Saudaraku yang sedang menapaki jalan kehidupan, ingatlah, dunia ini bukan panggung tanpa penonton, bukan ladang tanpa penjaga. Setiap langkah, setiap kata, setiap niat yang terlintas di hati, semuanya tercatat rapi dalam sistem akuntansi ilahi. Video ini bukan undangan untuk bersorak atas jatuhnya orang lain, bukan pula ruang untuk membalas dendam. Tapi ini adalah laporan dingin bagi jiwa yang letih, sebuah peringatan lembut bahwa hukum gema dalam Islam benar adanya. Setiap kebaikan akan kembali sebagai cahaya, dan setiap keburukan akan memantul sebagai bayang-bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa heran mengapa seseorang yang dulu menyakiti atau menzalimimu kini tampak baik-baik saja? Seolah hidup memberinya hadiah, sementara kamu masih bergulat dengan luka yang belum sembuh? Atau mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, apakah keadilan itu benar-benar nyata? Saat melihat orang jujur ditindas, sementara yang culas tertawa di singgasana keberhasilan. Bukankah hati terasa getir saat dunia seolah berpihak pada mereka yang tak layak menang? Namun, benarkah dunia ini sebegitu tidak adilnya? Atau mungkin kita hanya melihat satu bab dari buku panjang yang belum selesai dibaca? Dalam Islam, tidak ada yang terlewat, tidak ada catatan yang hilang. Setiap napas, setiap niat, setiap luka, dan setiap dusta, semuanya tersimpan di lembar catatan yang tak mungkin dihapus. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin balasan itu bukan tertunda, tapi sedang disusun? Bahwa di balik diamnya langit, ada malaikat-malaikat yang tengah menghitung dengan tinta yang tak pernah luntur oleh waktu, sebab Allah tidak pernah lupa. Dia maha teliti, maha mengetahui, dan maha adil. Apa yang terlihat tenang di permukaan bisa jadi sedang menunggu badai yang belum datang. Dan apa yang tampak kalah hari ini bisa jadi sedang disiapkan untuk kemenangan abadi. Apakah kamu menyadari bahwa setiap kejahatan membawa benih kehancurannya sendiri? Dan setiap kebaikan, sekecil apapun, menanamkan akar keberkahan yang akan tumbuh pada waktu yang tepat. Itulah hukum gema dalam kehidupan. Segala yang keluar dari dirimu akan kembali kepadamu dengan cara yang seringkali tak kamu duga. Maka jangan terburu-buru menilai. Jangan iri pada kebahagiaan yang tampak instan atau menyesali penderitaan yang kau alami. Karena dalam sistem akuntansi ilahi, semua akan dibayar lunas, tanpa kurang, tanpa lebih. Tidakkah kamu merasa bahwa kehidupan ini seperti cermin? Apapun yang kita pancarkan akan kembali kepada kita, kadang dalam bentuk senyum, kadang dalam bentuk air mata. Dan disitulah Allah ingin kita belajar bahwa setiap tindakan adalah doa, setiap keputusan adalah takdir yang kita tulis sendiri. Jadi, saudaraku, sebelum kamu menatap kejatuhan seseorang, tataplah dulu hatimu. Apakah di sana masih tersisa dendam, atau sudah berganti dengan pemahaman bahwa keadilan Allah tidak pernah terlambat, hanya menunggu waktu yang paling tepat? Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan ini, izinkan hatimu untuk diam sejenak. Tarik napas dalam, dan rasakan bahwa setiap kejadian dalam hidupmu, baik yang manis maupun yang pahit, bukan kebetulan, tapi pesan yang dikirim langsung dari langit. Mari kita pelan-pelan menyelami maknanya bersama. Bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk memahami bagaimana Allah mengatur keadilannya dengan begitu halus dan pasti. Jika kamu merasa hidup sering tidak adil, jika hatimu pernah lelah menunggu pembalasan dari langit yang tak kunjung datang, video ini adalah ruang tenang untuk jiwamu beristirahat dan mengerti. Jadi sebelum kita mulai, tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu siap membuka mata batinmu, dan subscribe agar kamu tidak melewatkan setiap renungan yang akan menuntunmu pulang, kembali pada hati yang lebih tenang dan iman yang lebih dalam. Keheningan sebelum mengerti. Diamlah sejenak, bukan karena dunia berhenti berputar, tapi karena jiwamu butuh tempat untuk bernapas. Di balik riuhnya hidup, di antara kabar yang tak henti datang, ada suara lembut yang sering kita abaikan. Suara dari dalam hati yang memanggil agar kita kembali mengingat siapa pemilik segalanya. Pernahkah kamu merasa semua berjalan terlalu cepat,
waktu menelan harapan, dan keadilan terasa seperti bayangan yang selalu tertinggal. Mungkin ini saatnya berhenti berlari dan mulai mendengar dengan cara yang berbeda. Karena hidup ini bukan sekadar tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang mampu memahami makna di balik setiap kejadian, bahwa ada tangan tak terlihat yang sedang bekerja dalam diam, mencatat setiap langkah, setiap air mata, setiap niat yang bahkan tak sempat terucap. Kadang kita ingin tahu kenapa kebaikan tak selalu dibalas baik dan keburukan sering tampak beruntung. Tapi siapa tahu, justru disitulah Allah sedang mendidik hati kita untuk mengenal makna sabar dan tawakal yang sejati. Jangan buru-buru menyimpulkan, sebab keadilan Allah tidak datang dalam bentuk yang selalu kita pahami. Ada yang dibalas di dunia, ada pula yang disimpan di akhirat, dan keduanya selalu tepat, tak pernah meleset. Maka sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita beningkan hati. Biarkan setiap kata yang kamu dengar nanti bukan sekadar suara di telinga, tapi getaran yang menyentuh jiwa. Karena Allah tidak menurunkan kebenaran untuk diperdebatkan, melainkan untuk direnungkan. Jika kamu sedang merasa hidup tidak adil, cobalah lihat kembali ke dalam. Mungkin Allah sedang menghapus dosa-dosamu dengan cara yang lembut tapi dalam. Dan jika kamu melihat orang lain seolah lolos dari balasan, percayalah, langit tidak pernah tidur. Dunia hanyalah halaman sementara. Sementara catatan sebenarnya disimpan di tangan para malaikat yang tak pernah lengah. Setiap perbuatan, bahkan sehalus bisikan, telah tercatat rapi dalam buku kehidupan yang suatu hari akan terbuka lebar di hadapan semua makhluk. Karena itu, jangan menaruh dendam di hatimu. Dendam hanya akan mengikatmu pada masa lalu, tapi sabar dan tawakal akan membebaskanmu menuju cahaya. Biarlah waktu yang berbicara, sebab waktu adalah alat keadilan yang Allah titipkan kepada kita. Dan sebelum kamu menyelami lebih dalam makna kehidupan ini, tekan tombol like jika hatimu siap untuk berjalan pelan bersama waktu, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pelajar kehidupan yang ingin mengerti cara Allah menulis takdirnya. Jangan lupa untuk subscribe, agar setiap renungan yang lahir dari kedalaman ini bisa terus mengetuk hatimu, mengingatkanmu, dan menuntunmu pulang saat langkahmu mulai menjauh dari arahnya. Karena kita semua sedang belajar menjadi tenang di tengah badai, belajar percaya di saat langit terasa bisu. Dan setiap kata dalam video ini bukan sekadar narasi, tapi doa. Doa yang mungkin sedang kamu butuhkan hari ini. Biarlah dunia berjalan dengan segala hiruk pikuknya, sementara kamu menepi sejenak. Di sini, di ruang kecil renungan ini, kita akan melihat hidup dengan cara yang lebih jernih. Sebab kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras, kadang ia datang dalam keheningan yang menyentuh. Mari kita renungkan bersama, apakah yang kita anggap kebetulan sebenarnya adalah surat cinta dari Allah yang sedang mengajarkan kita sesuatu. Bahwa setiap pertemuan, kehilangan, kesedihan, bahkan kemenangan, semua punya makna yang lebih dalam dari sekadar peristiwa. Maka, duduklah tenang. Bukalah hatimu selebar mungkin. Karena sebentar lagi, kamu akan diajak menyaksikan hukum gema kehidupan, bahwa tidak ada satupun perbuatan yang tak berbalas, tidak ada satupun tagihan yang luput dari perhitungan Tuhan. Inilah perjalananmu untuk memahami keadilan Allah yang selalu tepat waktu, meski tidak selalu sesuai keinginanmu. Ketika langit mulai menagih, video ini bukanlah undangan untuk berpesta, bukan pula panggung untuk menertawakan kejatuhan seseorang. Ia lahir dari keheningan hati yang lama belajar, dari luka yang sudah tak berdarah, tapi masih berdenyut lembut di dalam dada. Ini adalah laporan intelijen bagi jiwamu yang lelah, laporan dari alam yang tak pernah salah menghitung. Karena sesungguhnya, dalam sistem kehidupan ini, tidak ada yang benar-benar lolos dari hitungan Tuhan. Setiap amal, sekecil debu di bawah cahaya mentari, akan kembali menggema dengan suara yang setara. Ada yang membayar tagihannya cepat di dunia agar ringan di akhirat. Ada pula yang dibiarkan menumpuk, tampak hidupnya penuh keberuntungan, padahal sesungguhnya waktu sedang menulis utang yang panjang. Maka jangan iri pada mereka yang tampak makmur dalam kelalaian, sebab bisa jadi Allah sedang menunda, bukan melupa.
Hukum gema itu nyata. Apapun yang kamu keluarkan dari hatimu akan kembali padamu dengan bentuk yang serupa. Jika yang kamu sebarkan adalah cahaya, maka hidupmu akan diterangi. Tapi jika yang kamu sebar adalah kegelapan, maka kelam itu akan mencari jalan pulang ke dalam jiwamu. Namun banyak dari kita tergesa menilai. Ketika orang zalim masih berdiri, kita berkata, "Mengapa belum jatuh?" Padahal mungkin langit sedang menunggu waktunya matang, agar kejatuhannya menjadi pelajaran, bukan sekadar tontonan. Karena Allah tidak pernah menagih setengah jalan, Dia menagih saat waktu sudah sempurna. Begitulah cara alam bekerja dalam kendalinya. Matahari tetap terbit bagi yang saleh maupun pendosa. Hujan turun untuk petani jujur dan juga pencuri tanah. Tapi jangan salah, kesamarataan nikmat bukan berarti kesamaan nasib. Setiap tetes air, setiap sinar matahari membawa takdirnya masing-masing. Kadang Allah membiarkan seseorang tinggi agar kejatuhannya terdengar sampai jauh. Kadang Allah menundukkan seseorang yang rendah agar kemuliaannya bersinar tanpa perlu sorotan. Semua sudah diatur dengan ukuran yang tak bisa kita jangkau dengan logika. Maka ketika kamu melihat seseorang tergelincir, jangan bersorak. Karena mungkin di saat yang sama, Allah sedang menegurmu agar tidak melakukan hal yang sama. Dan ketika kamu melihat keadilan turun, jangan tepuk tangan. Berdoalah agar kamu tak menjadi bahan uji bagi orang lain. Setiap balasan bukan untuk memuaskan dendam, tapi untuk menegakkan keseimbangan. Karena hukum Allah tidak pernah lahir dari amarah, melainkan dari kasih sayang yang ingin meluruskan. Dan setiap kali Allah menurunkan peringatan, itu adalah bentuk cinta, agar manusia tidak terus tersesat dalam gelapnya nafsu. Ketahuilah, tidak ada dosa yang benar-benar tersembunyi. Sekalipun dunia menutupi, bumi akan bersaksi, langit akan berbicara, dan waktu akan membuka lembarannya. Maka tenangkan hatimu, wahai jiwa yang pernah tersakiti. Tidak perlu menagih keadilan dari manusia, karena Tuhan lebih teliti dari semua hakim di dunia. Biarkan waktu yang menulis, biarkan langit yang menimbang. Karena setiap tagihan kehidupan akan dibayar lunas. Tak ada yang terlewat, tak ada yang salah alamat. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu bahwa semua luka yang kamu sabarkan ternyata berubah menjadi permata. Bahwa setiap air mata yang jatuh dalam kesepian malam kini menjadi saksi yang mengangkat derajatmu di hadapannya. Maka jangan takut jika dunia tak membelamu. Allah tidak pernah tidur dan malaikat tidak pernah berhenti mencatat. Kadang, keheningan itu bukan tanda dia diam, tapi tanda bahwa dia sedang bekerja menyiapkan akhir cerita yang adil dan indah. Jadi, jangan biarkan hatimu dingin oleh dendam. Biarkan ia hangat oleh kesabaran. Karena hukum gema itu bukan tentang balas dendam, tapi tentang keseimbangan yang Tuhan jaga. Dan ketika kamu belajar mempercayai keadilannya, disitulah jiwamu akan menemukan kedamaian yang sejati. Ketika alam berbicara tanpa suara, pernahkah kamu memperhatikan bahwa kadang balasan dari langit tidak datang dalam bentuk yang kita duga? Ia tidak selalu berupa petir yang menyambar atau hukuman yang mengguncang. Kadang, balasan itu datang dengan cara yang halus, seperti tenangnya hati yang dulu gelisah, atau sebaliknya, gelisah yang tak lagi tahu sebabnya. Karena keadilan Allah tidak selalu berbunyi keras. Ia bisa hadir lewat kehilangan yang tiba-tiba, rezeki yang macet tanpa alasan, hubungan yang retak tanpa sebab, atau sebaliknya, datang dalam bentuk ketenangan yang sulit dijelaskan. Semua adalah bahasa langit yang hanya bisa dibaca oleh hati yang sadar. Maka jangan heran bila hidup tiba-tiba terasa berat, bukan karena dunia menolakmu, tapi karena langit sedang menegurmu dengan lembut. Dan bagi yang sabar dalam kezaliman, jangan mengira diamnya Allah berarti lupa. Seringkali, justru dalam diam itu, Allah sedang menyiapkan panggung pembelaan. Perlahan tapi pasti, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Karena cahaya tidak butuh ramai untuk terlihat. Ia hanya butuh waktu untuk muncul di kegelapan. Lihatlah sekitar, ada orang yang tiba-tiba kehilangan arah, padahal segalanya sudah ia miliki. Ada pula yang tampak sederhana, tapi langkahnya ringan, senyumnya damai, hidupnya penuh berkah.
Itulah dua wajah hukum gema, yang satu menagih, yang lain membalas. Hidup ini tidak pernah diam. Alam bekerja tanpa henti, menjadi saksi bagi setiap tindakan manusia. Bumi merekam jejak kaki, langit merekam bisikan niat, waktu merekam kesabaran. Dan semuanya akan kembali dalam bentuk yang tepat, di waktu yang ditentukan. Mungkin kamu pernah merasa tak terbalas, padahal yang sebenarnya terjadi adalah balasan itu belum waktunya tiba. Seperti benih yang baru ditanam, butuh waktu sebelum tumbuh menjadi bunga atau duri. Maka bersabarlah. Setiap perbuatan punya musimnya sendiri. Kadang balasan itu datang bukan pada pelaku, tapi pada generasi setelahnya. Sebab Allah tidak hanya menulis untuk hari ini, tapi untuk lintasan nasab dan takdir panjang. Apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi doa atau kutukan bagi anak cucu kita. Begitulah luasnya hukum Allah menjangkau masa depan yang belum kita lihat. Dan kadang pula, balasan itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkanmu. Seperti baja yang ditempa, imanmu sedang diuji agar tahan di hadapan badai. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya, hanya mendidik dengan cara yang berbeda. Jika engkau melihat seseorang yang tiba-tiba kehilangan arah, jangan cepat menuduh. Bisa jadi, itu adalah balasan atas kesombongan yang dulu ia banggakan. Tapi jika engkau melihat seseorang tumbuh dalam ketenangan meski hidupnya sederhana, ketahuilah, itu hadiah dari Allah, karena kesabaran yang dulu tak terlihat. Hukum gema tidak selalu menghukum dengan penderitaan. Kadang Allah membalas dengan kehilangan rasa. Tidak bahagia dalam nikmat, tidak damai dalam harta, tidak puas dalam keberhasilan. Itu adalah hukuman yang lebih halus, tapi lebih dalam daripada apapun. Namun bagi orang yang bersyukur, balasan Allah datang dalam bentuk yang indah. Hati yang tenang, rezeki yang cukup, keluarga yang saling mencintai, dan doa yang diterima dalam keheningan malam. Itulah bayaran yang paling mahal, bukan uang, tapi kedamaian. Maka renungkanlah. Mungkin yang kamu alami hari ini bukan kebetulan, tapi pesan yang sedang dibisikkan oleh Allah. Setiap kehilangan, setiap kebahagiaan, setiap orang yang datang dan pergi, semuanya adalah tanda. Tinggal bagaimana kamu membaca maknanya. Dan ketika kamu mulai bisa melihat pola itu, kamu akan sadar bahwa kehidupan bukan tempat acak, melainkan sistem akuntansi ilahi yang rapi. Tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada satupun yang salah hitung. Semua berjalan sesuai kehendaknya, tepat, adil, dan indah bagi yang mampu memahami. Antara luka dan keikhlasan. Ada masa di mana hatimu ingin berteriak, "Ya Allah, kapan keadilan-Mu turun?" Tapi di balik teriakan itu, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembalasan. Dia sedang membentuk hatimu agar tidak sekeras batu, tapi tidak pula selembut debu yang mudah diterbangkan angin. Karena hati yang pernah luka adalah hati yang pernah hidup. Tapi jika luka itu terus dirawat dengan dendam, maka ia akan berubah menjadi racun yang membunuh ketenangan. Dan Allah tidak ingin jiwamu mati karena kepahitan. Dia ingin kamu hidup dengan hati yang bersih, bukan dengan bara yang terus menyala. Maka keadilan sejati bukan hanya saat orang yang bersalah jatuh, tapi saat hatimu tetap lembut ketika melihatnya. Menahan diri dari dendam bukan berarti lemah. Itu justru bentuk kekuatan tertinggi. Karena orang yang mampu memaafkan ketika mampu membalas adalah mereka yang hatinya sudah dikuasai oleh cahaya Allah, bukan oleh amarah dunia. Kadang kita ingin melihat balasan segera, padahal Allah ingin kita belajar percaya. Karena iman bukan tentang seberapa cepat doa dijawab, tapi seberapa lama kita sanggup bersandar tanpa kehilangan harapan. Dan disitulah letak kebesaran jiwa seorang mukmin. Jangan biarkan kezaliman orang lain mencuri kebaikan dalam dirimu. Jangan biarkan luka mengubah caramu mencintai, caramu menolong, caramu berdoa. Sebab begitu hati dipenuhi dendam, pandanganmu akan gelap dan engkau akan kehilangan arah menuju cahaya. Ketika kamu memilih memaafkan, Allah sendiri yang mengambil alih pembalasan itu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban agar jiwamu bisa terbang lebih tinggi.
Karena selama kamu terikat pada rasa sakit, kamu tidak akan bisa naik ke langit ketenangan. Sedangkan Allah ingin kamu mendekat kepadanya, bukan terpenjara oleh masa lalu. Terkadang, keadilan Allah datang bukan untuk menjatuhkan musuhmu, tapi untuk membangunkan kesadaranmu bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang paling tulus. Karena ketulusan adalah mata uang langit, tak terlihat, tapi paling berharga. Dan ketika kamu mulai memahami hal itu, kamu akan berhenti menghitung siapa yang bersalah. Karena kamu tahu, Allah sudah mencatat segalanya. Tugasmu bukan menghitung, tapi menata hati agar tetap lapang di tengah badai kehidupan. Hidup tidak meminta kita menjadi hakim bagi dunia. Tugas kita hanyalah menjadi hamba yang tidak berhenti memperbaiki diri. Biarlah Allah yang mengatur siapa yang harus jatuh, siapa yang harus dibangkitkan. Karena jika kita terus menuntut keadilan di dunia, kita akan lupa bahwa keadilan sejati berada di tangannya. Ketika kamu bisa berdoa tanpa menyebut nama orang yang menyakitimu, saat itu tandanya hatimu sudah sembuh. Dan ketika kamu bisa melihat kezaliman tanpa benci, saat itu tandanya hatimu sudah matang. Itulah bukti bahwa Allah telah menanam ketenangan di dalam jiwamu. Hukum Gema bukan untuk melahirkan kebencian, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa semua orang sedang dalam perjalanan menuju pemahaman. Dan kadang, perjalanan seseorang menuju cahaya harus melewati jalan yang gelap lebih dulu. Maka doakan mereka, bukan cela. Belajarlah dari air. Ia bisa memadamkan api, tapi tidak kehilangan jernihnya. Begitulah seharusnya hati seorang mukmin, tetap tenang walau dunia bergejolak, tetap lembut meski pernah disakiti. Karena hatinya tahu, tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan pada akhirnya, keadilan Allah bukan hanya tentang menegakkan kebenaran, tapi juga menumbuhkan kebijaksanaan di hati kita. Saat kamu bisa berkata, "Aku serahkan semuanya pada Allah," maka sebenarnya, kamu sudah memenangkan peperangan terbesar, bukan melawan manusia, tapi melawan egomu sendiri. Keadilan yang tak pernah tertidur. Pada akhirnya, semua perjalanan ini bukan tentang siapa yang kalah atau menang di mata manusia. Ini tentang siapa yang tetap berpegang pada cahaya ketika dunia mulai gelap. Tentang siapa yang memilih diam dan bersabar, bukan karena lemah, tapi karena yakin Allah melihat apa yang tak dilihat manusia. Dunia adalah panggung ujian yang sesaat, dan manusia sering terlalu cepat bertepuk tangan ketika seseorang jatuh, lupa bahwa hidup adalah roda yang selalu berputar. Hari ini mungkin mereka di atas, tapi esok bisa jadi engkau yang berdiri tegak di puncak dengan kepala menunduk penuh syukur. Maka jangan pernah iri pada mereka yang terlihat menang dengan cara yang salah, karena kemenangan sejati bukan tentang sorak manusia, tapi tentang tenangnya hati di hadapan Allah. Keadilannya tidak pernah buta, hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk berbicara. Ada rahasia di balik setiap keterlambatan balasan dari Allah. Terkadang Ia menunda agar pelakunya sempat kembali, agar dosa itu tidak menjadi sebab kebinasaan. Tapi bila hati terus membatu, maka waktu akan membuka segalanya dengan cara yang tak pernah kita duga. Ingatlah, setiap air mata yang jatuh tanpa pembelaan manusia telah didengar oleh langit. Setiap luka yang kau sembunyikan di balik senyum telah dicatat dengan tinta yang tak akan pernah luntur. Dan kelak, semua akan ditimbang satu persatu tanpa ada yang tertinggal. Hukum Gema kehidupan, yang juga dikenal sebagai qadar dan keadilan Allah, tak pernah tertidur. Ia bekerja diam-diam, menunggu saat yang paling indah untuk menampakkan kebesaran Tuhan. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat keberhasilan, tapi selalu dengan hikmah. Maka jangan takut ketika engkau dizalimi. Tak perlu gelisah bila engkau dilupakan. Allah tidak pernah salah alamat dalam memberi balasan. Hanya saja manusia sering terlalu terburu-buru menuntut keadilan, yang sebenarnya sedang disiapkan dengan sangat sempurna. Lihatlah bagaimana para nabi pun diuji dengan hinaan, fitnah, dan pengkhianatan. Namun mereka tak pernah meminta pembalasan untuk diri sendiri. Mereka menyerahkan semua pada Allah, Sang Hakim yang Maha Adil. Dan akhirnya nama mereka harum sepanjang masa. Sementara nama para pendusta, para pengkhianat, tenggelam dalam sejarah, dilupakan bahkan oleh keturunannya sendiri.
Inilah bukti nyata bahwa kebenaran tak butuh sorak-sorai, karena ia akan menang dengan sendirinya oleh waktu dan kehendak Tuhan. Bila hari ini engkau menahan diri dari membalas, ketahuilah bahwa itu bukan kekalahan, itu kemenangan tersembunyi. Sebab orang yang mampu menahan amarah di saat ia mampu membalas, telah mencapai derajat yang dicintai Allah. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan menyadari ternyata Allah tidak pernah diam. Ia hanya menulis kisahmu dengan tinta kesabaran agar akhir ceritamu layak dibaca di hadapan malaikat. Dan di sana, semua luka akan berubah menjadi pahala yang indah. Maka jangan genggam kebencian terlalu lama. Lepaskan. Biarkan Allah yang mengurusnya, karena setiap utang akan dibayar dan setiap doa akan menemukan jalannya. Mungkin tidak di dunia, tapi pasti di akhirat, di mana keadilan sejati tak bisa disuap oleh apapun. Hidup bukan tentang menunggu mereka jatuh, tapi tentang memastikan hatimu tidak ikut jatuh ke dalam kegelapan yang sama. Jadilah saksi tenang dari keadilan Tuhan yang bekerja dalam diam, sebagaimana bumi menerima hujan. Perlahan, tapi pasti menumbuhkan kehidupan baru. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukan siapa yang pernah menyakitimu, tapi siapa yang kau maafkan dengan hati yang ikhlas. Dan di sanalah kemuliaan sejati manusia ditemukan. Bukan dalam balas dendam, tapi dalam ketundukan pada Allah. Maka tenanglah, dunia ini hanya sebuah ruang tunggu. Hukum gema kehidupan sedang berjalan, menembus dimensi waktu dan takdir. Dan kelak, setiap sen utang akan dibayar lunas oleh tangan yang tak pernah salah hitung, tangan keadilan Allah yang Maha Tahu. Allahumma salli wa sallim wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang tidak pernah salah catat satu amal pun, yang setiap rahasia hati kami pun. Engkau tahu, kami datang dengan hati yang letih, bukan karena tak percaya pada keadilan-Mu, tapi karena kami masih belajar untuk sabar menunggu waktu-Mu. Ya Rabb, jadikanlah hidup kami ladang pahala yang tenang, berilah kekuatan untuk menahan amarah ketika kami mampu membalas, berilah kesabaran saat kami tak dimengerti, dan berilah kami iman yang teguh bahwa Engkau tidak pernah lalai, walau sedetik. Ya Allah, jika di dunia ini kami tak sempat melihat pembalasan yang adil, maka pertemukan kami di akhirat dengan wajah yang berseri-seri, karena Engkau telah menyiapkan balasan terbaik yang tak dapat dibayangkan manusia. Dan jika Engkau menakar hidup kami dengan ujian, jadikanlah ujian itu jembatan menuju ridha-Mu, bukan azab yang menjerumuskan, tapi kasih yang menyucikan. Ya Rabb, kami titipkan semua nama, semua rasa, dan semua luka kepadamu. Engkau hakim yang tak pernah tidur. Engkau penulis takdir yang tak pernah keliru. Cukup Engkau saja tempat kami bergantung. Karena kami yakin, setiap utang kehidupan akan Engkau lunasi dengan keadilan dan kasih sayang-Mu. Allahumma thabbit qulubana ala dinik, waghfir lana, warhamna, waj'alna min ibadika salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyertai perjalanan batin ini hingga akhir. Semoga setiap kalimat yang terucap tadi bukan sekadar kata, tapi menjadi cermin yang menuntun hatimu untuk melihat kehidupan dengan lebih jernih. Terima kasih telah menjadi bagian dari renungan ini. Semoga setiap napasmu hari ini bernilai ibadah, dan setiap langkahmu menjadi saksi bahwa engkau pernah berusaha memahami takdir dengan hati yang sabar. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetaplah menjaga hatimu agar selalu bersih dari dendam dan iri, karena disitulah kedamaian sejati bersemayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.